This is Formula One. Formula 1 kembali diramaikan oleh perdebatan mengenai regulasi mesin untuk masa depan. Setelah Presiden FIA Mohammed bin Sulayem mengusulkan penggunaan mesin V8 yang lebih sederhana mulai 2031, muncul pula ide lain yang cukup kontroversial, yaitu menghadirkan pemasok mesin independen yang dipilih langsung oleh FIA untuk menyuplai tim-tim pelanggan di Formula 1. Namun, Ferrari menjadi salah satu pihak yang secara terbuka mempertanyakan realistis atau tidaknya proposal tersebut. Ferrari bahkan menilai gagasan tersebut masih jauh dari kata praktis untuk diterapkan di Formula 1 modern. Usulan FIA ini muncul sebagai bagian dari visi jangka panjang untuk membuat Formula 1 lebih murah, lebih sederhana dan mengurangi dominasi pabrikan besar terhadap tim pelanggan. Mohammed bin Sulayem sebelumnya menyatakan bahwa FIA ingin mencegah adanya hubungan tim A dan tim B yang dianggap bisa mempengaruhi keseimbangan kompetisi maupun keputusan politik di pedok. Saat ini, beberapa pabrikan mesin di Formula 1 memasok lebih dari satu tim. Mercedes memasok beberapa tim pelanggan, Ferrari juga menyuplai sejumlah tim. Sementara Honda dan Red Bull Ford akan mulai memasuki era regulasi baru pada musim 2026. Menurut bin Sulayem, model seperti ini dapat menciptakan ketergantungan yang terlalu besar dari tim pelanggan terhadap pabrikan mesin tertentu. Karena itulah, FIA mengusulkan adanya pemasok mesin independen yang dipilih langsung oleh badan pengatur. Mesin tersebut nantinya akan dapat digunakan oleh tim-tim yang tidak memiliki hubungan dengan pabrikan tertentu, sehingga dianggap lebih netral dan tidak dipengaruhi kepentingan politik maupun bisnis dari pabrikan besar. FIA juga percaya bahwa konsep ini dapat memangkas biaya pengembangan mesin secara signifikan. Namun, Ferrari memiliki pandangan yang berbeda. Pabrikan asal Maranello tersebut menganggap proposal tersebut tidak terlalu realistis apabila melihat kompleksitas Formula 1 modern. Ferrari menilai bahwa menghadirkan pemasok independen tidak sesederhana hanya memilih sebuah perusahaan untuk membuat mesin. Ada berbagai tantangan teknis, finansial hingga logistik yang harus dipikirkan secara matang. Formula 1 saat ini merupakan ajang balap dengan standar teknologi tertinggi di dunia motorsport. Mesin yang digunakan bukan hanya sekedar mesin pembakaran internal biasa, tetapi merupakan perpaduan teknologi yang melibatkan efisiensi bahan bakar, performa, daya tahan, sistem kelistrikan hingga integrasi dengan desain mobil secara keseluruhan. Bahkan untuk regulasi 2026 saja, terdapat 6 pabrikan mesin besar yang telah berinvestasi sangat besar dalam pengembangan power unit baru. Ferrari menilai bahwa menghadirkan pemasok independen berarti FIA harus mampu menjamin beberapa hal penting sekaligus. Pertama adalah performa mesin yang kompetitif. Kedua adalah biaya pengembangan yang benar-benar lebih murah. Ketiga adalah kemampuan pemasok independen untuk memberikan dukungan teknis kepada beberapa tim selama satu musim penuh. Ketiga hal tersebut bukanlah pekerjaan yang mudah dilakukan. Jika melihat sejarah Formula 1, pemasok mesin independen sebenarnya bukan hal baru. Cosworth pernah menjadi salah satu pemasok mesin independen yang sangat sukses pada era sebelumnya. Bahkan pada masa kejayaannya, mesin Cosworth digunakan oleh banyak tim dan mampu memenangkan berbagai Grand Prix serta gelar dunia. Namun Formula 1 saat itu memiliki tingkat kompleksitas yang jauh berbeda dibandingkan era modern. Pada tahun 2010, Cosworth kembali hadir di Formula 1 untuk memasuk beberapa tim baru, seperti Lotus, Virgin Racing, dan HRT. Meski demikian, performa mesin tersebut tidak mampu bersaing dengan pabrikan besar seperti Ferrari, Mercedes, maupun Renault. Hal ini menjadi salah satu contoh bahwa menjadi pemasok mesin independen di Formula 1 modern bukanlah tugas yang mudah. Ferrari juga menyoroti bahwa Formula 1 saat ini bukan hanya tentang siapa yang memiliki mesin tercepat. Hubungan antara pabrikan mesin dan tim pelanggan mencakup banyak aspek, dari integrasi sistem pendinginan, desain gearbox, software pengelolaan tenaga, hingga dukungan pengembangan sepanjang musim. Seluruh aspek tersebut membutuhkan investasi yang sangat besar dan pengalaman teknis yang mendalam. Apabila FIA benar-benar ingin menghadirkan mesin independen mulai era regulasi baru 2031, maka diperlukan perusahaan yang memiliki kemampuan finansial serta sumber daya manusia yang sangat besar. Tidak banyak perusahaan di dunia yang mampu mengembangkan mesin Formula 1 dari nol dengan standar yang ditetapkan FIA. Selain itu, Ferrari mempertanyakan apakah tim-tim Formula 1 sendiri akan tertarik menggunakan mesin independen. Sebab bekerja sama dengan pabrikan besar seperti Ferrari, Mercedes, Audi, Honda, atau Red Bull Ford juga memberikan keuntungan dari sisi branding dan dukungan teknis yang lebih lengkap. Menggunakan mesin independen justru berpotensi membuat sebuah tim terlihat sebagai pilihan kedua dibandingkan tim-tim yang mendapat dukungan langsung dari pabrikan besar. Inilah yang menjadi salah satu tantangan terbesar dari proposal FIA. Sekalipun mesin independen mampu dibuat lebih murah, belum tentu tim-tim Formula 1 bersedia meninggalkan kerjasama dengan pabrikan besar yang selama ini telah memberikan dukungan teknis maupun komersial yang signifikan.
Di sisi lain, FIA memiliki alasan kuat mengapa proposal ini mulai dibahas. Dalam beberapa tahun terakhir, pengaruh pabrikan mesin di Formula 1 dinilai semakin besar. Mereka tidak hanya menjadi pemasok mesin, tetapi juga memiliki pengaruh terhadap arah pengembangan regulasi Formula 1. Dengan menghadirkan mesin independen, FIA berharap dapat mengurangi dominasi tersebut sekaligus memberikan pilihan yang lebih netral bagi tim-tim pelanggan. Mohammed bin Sulayem bahkan pernah menyatakan bahwa FIA ingin memastikan tidak ada tim yang mendapat perlakuan khusus hanya karena hubungan mereka dengan pemasok mesin tertentu. Dengan satu pemasok independen yang berada di bawah pengawasan FIA, badan pengatur dapat menjaga netralitas serta mengontrol biaya yang dikeluarkan oleh tim-tim pelanggan. Namun terdapat pula tantangan ekonomi yang tidak bisa diabaikan. Mengembangkan mesin Formula 1 membutuhkan investasi ratusan juta dolar AS dalam jangka waktu beberapa tahun. Jika hanya digunakan oleh beberapa tim pelanggan, maka biaya pengembangan tersebut harus ditanggung oleh perusahaan pemasok independen atau melalui mekanisme subsidi tertentu yang belum pernah dijelaskan secara rinci oleh FIA. Ferrari menilai bahwa hingga saat ini FIA masih belum memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana model bisnis dari pemasok independen tersebut akan berjalan. Siapa yang akan membiayai pengembangannya? Bagaimana proses homologasi mesin dilakukan? Siapa yang bertanggung jawab jika terjadi masalah reliabilitas? Semua pertanyaan tersebut masih belum memiliki jawaban yang konkret. Menariknya, proposal mesin independen ini juga berkaitan dengan rencana FIA untuk kembali menggunakan mesin V8 naturally aspirated pada 2031. Mesin V8 dianggap jauh lebih sederhana dibandingkan power unit hybrid modern, sehingga lebih memungkinkan untuk dikembangkan oleh pemasok independen. Selain itu, mesin V8 juga memiliki biaya produksi yang lebih rendah, serta suara yang lebih menarik bagi penggemar Formula 1. Jika regulasi V8 benar-benar diterapkan, maka peluang hadirnya pemasok independen memang akan lebih besar dibandingkan apabila Formula 1 tetap menggunakan mesin hybrid yang sangat kompleks seperti saat ini. Akan tetapi, Ferrari tetap mengingatkan bahwa kesederhanaan regulasi bukan berarti seluruh tantangan teknis dan ekonomi akan langsung hilang begitu saja. Sejumlah analis Formula 1 juga menilai bahwa proposal FIA masih membutuhkan diskusi yang sangat panjang dengan seluruh pabrikan mesin. Sebab Formula 1 telah berhasil menarik banyak produsen otomotif besar untuk bergabung mulai 2026. Audi akan memulai debutnya sebagai pemasok mesin, Honda kembali secara penuh bersama Aston Martin, sementara Mercedes, Ferrari, dan Red Bull Ford juga telah menginvestasikan dana yang sangat besar untuk era regulasi baru. Mengubah arah regulasi terlalu cepat setelah investasi besar dilakukan, tentu berpotensi menimbulkan ketidakpuasan dari para pabrikan. Oleh karena itu, Ferrari mengingatkan bahwa setiap perubahan besar dalam Formula 1 harus mempertimbangkan keberlanjutan investasi yang telah dilakukan oleh para produsen mesin. Pada akhirnya, usulan FIA mengenai pemasok independen memang memiliki tujuan yang baik, yaitu menekan biaya dan menjaga netralitas kompetisi. Namun, realisasinya tidak semudah yang dibayangkan. Ferrari menilai masih terlalu banyak tantangan yang harus diselesaikan sebelum proposal tersebut dapat dianggap realistis untuk diterapkan di Formula 1 masa depan. Untuk saat ini, Formula 1 masih akan memasuki era mesin baru pada musim 2026 dengan 6 pemasok mesin resmi yang telah terdaftar. Sementara itu, perdebatan mengenai mesin V8 dan pemasok independen kemungkinan besar akan terus menjadi salah satu topik utama dalam pembahasan regulasi Formula 1 menuju 2031. Ferrari pun tampaknya ingin memastikan bahwa setiap perubahan besar dilakukan berdasarkan perhitungan yang matang, bukan sekedar ide yang terdengar menarik di atas kertas.